hati-hati dengan relevansi. Relevansi maksudnya? Ya itu kan lu, Van, ngalamin kayak gitu. Belum tentu applicable buat orang. Jangan sok-sok main tua lah gitu ya. Yang tua tuh udah lebih apa? Enggak, tua tuh lahir duluan aja gitu. Beda ya antara orang yang marah-marah sama dia menggunakan bentuk ekspresi marah sebagai metode gitu tadi kalau Iya, Mas iya, Ivan iya, bilang, untuk memilih ekspresi atau Iya. iri gitu ya. Kok bisa sih orang kayak gitu ya? Hebat banget sih. Itu pengingat gitu. Tapi itu belum tentu iri dong kalau kayak gitu. Iya, iya, Kalau iya. iri tuh bisa positifnya gimana tuh? Iri karena dia melihat bahwa ada keteladanan di pihak yang lain. Ada suatu kemampuan yang mungkin dia berasumsi bahwa orang kayak gitu harusnya nggak bisa. Ada proyeksi, saya aja nggak bisa, harusnya dia juga nggak bisa. Tapi kok dia bisa? Sorry, kalau gitu definisi iri dulu mungkin di sini ya. Ya, ya, balik lagi mungkin sebelum itu karena iri, dengki, sirik, apalagi ya, itu akhirnya permainan kata-kata. Jadi, Oke. Tapi maknanya apa kalau sebenarnya apapun itu, karena semua kata-kata itu terbatas dan penuh bias. Jadi, yang saya ingin lebih tekankan sebenarnya emosi kalau datang itu mengingatkan bahwa namanya ini, namanya itu, karena itu ada faktor budaya, faktor pendidikan, faktor norma, apapun lah namanya, ya, antara marah, murka, geram, gitu ya, gemes, itu bedanya juga tergantung kita di budaya mana, tergantung kita dibesarkan di lingkungan apa. Tapi semua itu pengingat. Yang tadi Ali ingatkan ke saya benar sekali bahwa kita perlu peka. Oh, ada rasa ini. Oh, ada emosi ini. Ya, sebagian ilmuwan membedakan feeling dengan emotion gitu. Tapi kita nggak ke arah sana. Kita lebih ke arah menyadari, menerima, lalu mengelola mau diekspresikan atau tidak perlu diekspresikan. Kalau mau diekspresikan seperti apa. Nah, ini proses ini semua itu butuh berkesadaran. Tapi kembali ke iri tadi. Jadi kalau iri, asumsi saya iri itu adalah adanya rasa yang melihat seseorang bisa dan saya ingin bisa. Saya melihatnya gitu, aduh, gitu ya. Jadi kalau kayaknya ini perlu masuk sedikit ya, Mas Ivan, kepada emotion dan feeling tadi kalau sempat tadi Mas Ivan sempat bilang berbeda. Yang terpikir sama saya, correct me if I'm wrong. Ya. Jadi emotion itu adalah ya jenis perasaannya, sedangkan feeling itu yang dirasakan, yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Kalau jenis perasaannya itu bisa, itu ya nggak positif nggak negatif gitu, bener nggak? Kalau atau ada penjelasan yang berbeda? Soalnya agak seru nih soal emotion gitu ya. Terakhir saya baca siapa ya yang dia bilang, jadi kan ada yang punya will tuh, will of emotion yang banyak banget gitu. Terus kalau feeling itu lebih sesuatu yang dirasa. Saya bukan orang yang ahli untuk menjelaskan, tapi yang dirasa itu bisa dari indera, bisa dari ingatan, bisa dari itu istilahnya ekstero, kok saya lupa ya. Jadi ada intero, ada ekstero, dan ada posterio, apa gitu. Apakah bisa dibilang kayak jadi ada yang satu feeling berdasarkan itu dari lebih luar, subjektif gitu ketimbang emotion? Saya cenderung semuanya subjektif. Semuanya subjektif. Ada perbedaan, siapa penulisnya saya lupa ya. Ada pergeseran bahwa akhirnya semuanya itu subjektif, tidak bisa didefinisikan. Waktu itu sebelumnya, seingat saya, secara bidang keilmuan, semua itu dilihat dari facial expression, gitu. Makanya emoticon jadi populer, gitu kan. Kalau ini marah, kalau ini cemas, kalau ini apa gitu. Tapi ada juga bantahan di beberapa tahun terakhir bahwa enggak, ternyata tidak semua bisa didefinisikan seperti itu. Sehingga akhirnya praktisnya saja menurut saya, kita merasakan apa,
kita berlatih untuk menyadari itu apa enggak, kita berlatih itu untuk menerima itu atau enggak, kita berlatih menyadari untuk mengelola itu apa enggak, dan berlatih untuk mengekspresikannya gimana. Mengekspresikannya gimana? Dan salah satu ekspresi adalah dengan tidak mengekspresikan, tapi bukan menekan. Oh, yang ini nggak apa-apa. Jadi memilih untuk tidak. Memilih untuk tidak mengekspresikan. Ekspresinya adalah nothing gitu. Ini seru banget ini. Baru dari pembukanya pertanyaan pertama, senantiasa berada ini apa gitu kan? Jadi kalau gitu bisa nggak gue bilang bahwa namanya teman kembali dari senantiasa berada ini adalah Mas Ivan sebagai teman yang sama-sama ngajak tapi sebagai teman gitu ya, untuk kembali senantiasa berada sebagai orang gitu, sebagai individu. Ya, kalau teman kembali, kalau tadi jadi senantiasa berada, kalau harus pakai definisi, kita memfasilitasi spasi untuk berdiskusi seperti sekarang, berlatih, dan sekaligus berserah untuk mengalami seapa adanya, bukan seadanya. Ya, seapa adanya, sejernih mungkin, sebersih mungkin, bahwa ini kita pelalu bukan pelaku gitu ya, bukan seadanya ya gue orangnya kayak gini, lu mau apa gitu kan. Gitu. Nah, kita berusaha memfasilitasi itu. Nah, teman kembali, karena perjalanan ini memang setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri, ada kurikulumnya sendiri-sendiri, tetapi juga tidak kebetulan kita dipertemukan. Nah, pada saat kita dipertemukan, mungkin ada baiknya saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran gitu ya, katanya ada yang bilang begitu kan. Nah, yang saya juga, karena mengingatkan orang sebenarnya lebih banyak mengingatkan diri sendiri sih. Kita kembali ya, kita bukan menuju, kita tuh kembali. Jadi kembali bukan menuju. Kita sebentar. Bukankah kembali itu menuju ke? Ya boleh, kalau mau dipanjangin kita menuju ke kembali ya boleh sih. Tapi kan balik lagi, itu permainan kata-kata. Tapi ya kita kembali sesuatu yang sudah dicukupkan, sudah disiapkan, tapi perlu disadari. Karena kalau yang dicukupkan, dititipkan, dan sudah disiapkan itu tidak disadari, ya nanti balik ke 3 huruf sakti tadi. Ya gimana? Setelah 75 tahun mengarungi hidup, gitu, ulang tahun ke-75, gimana? Sebelum tiup lilin. Ya gitu deh. Gitu ya. Walaupun ya gitu deh, mungkin banyak, sebagaimana kata juga banyak kemuliaan di sana, bahwa dia nggak merasa memiliki, dia merasa nggak harus bersukaria gitu ya semuanya baik gitu ya. Kalau artinya itu ya tentunya baik, tapi ya gitu deh. Kalau yang kayak, jadi saya nggak ngalami apa-apa gitu, kayak apa ya jadi ya gitu deh. Ada nihilism di sana, ada kehampaan, bukan ketiadaan ya. Ada kehampaan di sana. Gitu. Jadi kalau ada orang yang ya gitu deh, tapi karena emang dia memilih nggak perlu menceritakan, tapi ini biasa ya gitu aja deh kok, karena gitu. Tahu deh gitu kan. Gitu. Okay. Iya. Jadi teman ya, kami menyebut teman karena teman itu kan 2 arah ya. Saya nggak bisa bilang temannya Ali, iya saya temannya Ali. Terus Ali tanya, tahu Ivan Deva? Yang mana ya gitu. Jadi butuh juga berteman untuk bisa mendeklar atau mendeklarasikan teman, butuh kalau begitu saling. Kenapa sudah langsung mendeklar kalau misalnya? Iya kan, jadi teman kembali, siapa tahu ada teman gitu kan, mencari ada yang mau nggak teman kembali gitu. Ya temannya sedikit ya, mungkin memang itu gitu kan, sehingga itu mengingatkan terus jumlah itu artinya apa. Dan ini buat lo supaya nonton yang dengerin, ini sebetulnya mau gue tanya di awal, tapi ya gini lah, kita unscripted. Iya. Kadang suka ada yang bilang, kadang lu suka lompat-lompat ya, karena ini kita unscripted, gue pengen nanya apa yang sambil jalan aja gitu. Dan mungkin banyak yang nggak tahu bahwa Pak Ivan ini dulu lama 13 tahun di IBM, awal sebagai sistem engineer, sistem engineer, sampai jadi marketing director juga.
kemudian sempat pindah ke startup di bidang consulting dan teknologi juga. Ya. Kok emang dari dulu kayak gini, meskipun dulu di IBM sebagai sistem engineer tuh kan kayak teknis banget itu, teknis di mata saya gitu ya. Iya, iya. Kok sampai kayaknya kan filosofis sekali gitu. In a good way maksudnya. Iya. Cuman dari dulu kayak gitu tuh? Enggak sih, kalau dari dulu tentunya saya berubah lah ya. Tapi ya saya berubah. Kalau pertanyaannya apakah dari dulu seperti ini, enggak. Sudah tertarik sama hal-hal seperti ini juga gitu, ke berkesadaran, mindfulness gitu? Ya, paling gampang kan melihat ke belakang terus membuat teori gitu ya. Kan ilmu manajemen itu ada fakta lalu dibikin frameworknya gitu. Agak jarang melihat ilmu manajemen yang bikin framework dulu lalu dia buktikan ke depan gitu. Jadi kalau ngelihat ke belakang ya saya merasa sebenarnya sudah diingatkan bahwa saya suka yang ya engineer kan cenderung lebih suka mesin gitu ya, teknis gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya saya menikmati mengajar di kelas tentang ini teknisnya tuh kayak gini, gimana sih pengelolaannya. Sistem engineer kan membantu proses supaya klien dan customer-nya bisa mudah menggunakan hardware, software yang mereka beli gitu kan. Dan salah satu bagiannya selain sistem engineer itu masang, juga dia ngajarin gitu. Jadi sebenarnya waktu saya ngajar, saya seneng interaksinya gitu. Pada saat itu mungkin ya gitu deh gitu ya. Tapi kayak fun yang ini gitu. Tapi kayak apa gitu kan, nggak kedengeran aja. Jadi Jadi mungkin sudah di sana. Tapi saya kurang. Atau karena ini in hindsight ya. Jadi kita nggak pernah bisa menebak. Atau sebenarnya juga itu persiapan ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi bukan, misalnya kalau saya dari dulu nih kayak gitu nih, wah saya sudah jadi, enggak sih. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang salah sebenarnya. Gitu. Jadi ya itu perjalanan yang memang dibutuhkan. Kalau dari perjalanan tersebut artinya ketertarikan lebih dalam muncul saat mulai ngajar itu kah, mengenai tadi hal-hal sifatnya teknis tadi, dari interaksi itu semakin dalam ketertarikannya? Kalau ketertarikan ini lahir ya tentunya dari bertanya gitu kan, termasuk saya pernah juga mempertanyakan ya apaan sih gitu kan. Apa ada ada kejadian tertentu nggak yang kalau if you don't mind to share? Banyak ya kalau kejadian, maksudnya kalau ada satu kejadian besar gitu, ada peristiwa apa gitu, revolusi atau yang paling diingat gitu. Revolusi proklamasi. Bukan kayak gitu, tapi menurut saya kadang-kadang paling nggak nih kalau saya bercermin, ada hal-hal yang berulang kembali muncul. Apakah itu dalam bentuk pertanyaan atau kesulitan? Pertanyaan apa kayak misalnya? Kok gini sih? Ini jadi sebenarnya untuk apa ya semua ini gitu? Maksudnya dengan ini kaitannya apa, dengan pekerjaan, dengan hidup, atau dengan apa? Apapun pertanyaan yang berulang. Kok saya ngalami gini lagi ya? Kok ini jadi ada sesuatu yang sifatnya pengulangan gitu ya. Kayak dejavu gitu. kayak dejavu kayak apa? Kalau saya mengaitkan ini dengan kurikulum agung tuh kayak ya lu ditanya sebab yang dulu lu jawabnya masih salah. Jadi ditanya lagi gitu. Gitu. Jadi oke, gitu. Jadi untuk naik ke tingkat ya, kan selanjutnya. Gitu kan kayak hair gitu, kayak apa ya, pengulangan gitu. Ini soal kok sama sih gitu. Ya, tapi tentunya itu semua interpretasi ya, itu interpretasi kita, siapa kita lah bisa benar-benar memahami. Jadi ya. Tapi tipping pointnya kalau boleh, tipping point sampai akhirnya kan sekarang betul-betul fokusnya pada isu ini gitu ya. Sekarang ya, tapi kita nggak tahu minggu depan atau bulan depan loh Ali. Enggak, kalau kita ngeliat ke belakang maksudnya. Kita ngeliat ke belakang, tipping pointnya kan artinya dulu kan udah ada ketertarikan, kemudian semakin mendalami, tapi kan masih bekerja di
Misalnya waktu di IBM atau di tempat ya, lain, tapi sekarang ya, kan Mas Ivan kan betul-betul fokus pada isu ini gitu. Ya, ya. Mungkin kalau tipping point kan kayak satu gitu ya. Ini kan perjalanan, kalau saya sih mungkin kayak tiap orang jalannya beda-beda. Kebetulan kalau yang saya mungkin kayak sedikit demi sedikit begitu. Jadi engineer juga berinteraksi dengan orang. Mengajar kan bukan sekedar menyampaikan, tapi gimana ya supaya pesannya teringat. Apa yang perlu dibuka kalimatnya di akhir kelas tuh apa ya, supaya, karena biasanya orang mengingat di awal dan akhir gitu ya, terus ngantuk di tengah-tengah gitu kan. Apa yang perlu saya ini ya, itu kan jadi belajar berkomunikasi. Oh, kalau jenis latar belakangnya kliennya seperti ini, gimana ya cara menyampaikan. Itu komunikasi kan sebenarnya juga pintu interaksi sebenarnya. Interaksi pintu welas asih kalau mau terlalu jauh ke sana. Ya di IBM, kemudian saya beruntung diajak teman saya bikin perusahaan waktu itu di IT, dan karena kita juga ukurannya kecil, bagi dua, dia di bagian luar, saya di mengurusi dalam gitu ya. Jadi oke, apa sih arti karir bagi perusahaan kecil gitu ya. Kalau perusahaannya gede, oh ya nanti kita di Asia Pasifik, kamu bisa ditaruh di Vietnam, kamu bisa ditaruh di mana. Ini perusahaannya kecil, mau taruh kemana ya orang-orang ini. Bagaimana memberikan kebermaknaan dalam dari hal-hal yang kecil gitu. Terus saya beruntung juga bisa bergabung dengan Indonesia Lebih Baik gitu ya. Waktu itu juga. Jadi pergeseran-pergeseran gitu, mengalami, berbagi, membumikan, mengajak gitu ya. Terus sampai akhirnya sebenarnya pertanyaan yang mendasar ini sebenarnya apa sih semua ini gitu ya. Ini apaan sih? Gitu. Jadi saya berusaha berlatih dan berserah tanpa mengharuskan untuk mencoba berbagi kurikulum ini bagi siapapun yang membutuhkan, yang mau berteman. Karena kurikulum ini sepertinya kalau dipahami dengan keberlatihan dan keberserahan akan memudahkan kita kembali. Itu sih. Jadi ya perjalanan-perjalanan itu memberikan banyak bekal. Walaupun saya pun sering mengingatkan kepada saya, hati-hati dengan relevansi. Relevansi maksudnya? Ya itu kan lu, Van, ngalamin kayak gitu. Belum tentu applicable buat orang. Jangan sok-sok main tua lah gitu ya. Yang tua tuh udah lebih apa? Enggak, tua tuh lahir duluan aja gitu. Jadi ya perlu berhati-hati di sana. Relevansi tiap orang beda-beda. Kemudian juga perlu kebaruan. Jadi ya itu dulu konteksnya ada begitu. Jadi sekarang mungkin berbeda konteksnya. Sehingga dan yang bisa dalam tanda petik menjaga proses itu, proses berinteraksi dengan sesama teman kembali, adalah izin yang dihadirkan, bukan kemampuan dan bukan pengalaman saya gitu. Izin yang dihadirkan. Iya. Izin dari. Ya, jadi ada surat izin berbagi gitu, SIB. Ya, yang ini kamu bagi ya. Yang ini kamu belajar dulu. Yang ini kamu hanya bisa bagi ke yang ini. Karena yang itu nggak relevan. Atau apalah gitu ya. Jadi karena siapa kita gitu untuk bisa bilang salah. Ini nih harusnya gitu. Paling nggak kita bisa memberitahu, tentunya kita boleh memberitahu dengan berbagai keterbatasannya gitu. Ini kalau gini sepertinya ini. Tapi itu kurikulum saya gitu. Coba kamu alami. Jadi mengajak nggak buat kurikulum jadi kamu gitu. Akhirnya mengajak mengalami langsung. Kamu alami langsung deh. Akhirnya ajakan kembali itu benar-benar mengajak mengalami langsung, yang memang perlu berlatih, yang memang perlu keberserahan, sehingga semoga keseapaadaan itu hadir. Karena keseapaadaan itu mau latihannya 700 tahun dan pakai kaos tulisan saya berserah gitu, ini ada 7.000 huruf gitu. ya nggak bisa gitu ya. Itu masalah. Ya berlatih itu sedikit berbeda dengan belajar. Kalau mau bermain-main dengan kata, tentunya ini sangat relatif. Belajar itu ada sedikit, paling nggak di mata saya secara subjektif, belajar itu ada sedikit keinginan untuk mengakumulasi, untuk menyimpan gitu. Berlatih itu ya, latihan selesai, udah, terus nanti dapat yang lain lagi, latihan lagi, beda dong sama yang kemarin, beda.
gitu. Jadi ada kebaruan di setiap momennya. Kalau belajar itu kayak ya anak semester 7 harus lebih paham lah sama semester 3, dia udah 4 semester di depan. Berarti belajar juga ada kebaruan dong. Ya ini kan permainan kata-kata. Sebenarnya semua pembelajaran adalah juga belajar untuk menerima kebaruan. Gitu. Tapi mungkin sebagian akan cenderung bahwa belajar itu jadi entitlement. Kan saya udah certified. Kan saya udah 20 tahun. Iya. Kan saya udah tua atau kan saya udah apa gitu ya. Nah, itu yang saya sering mengingatkan saya juga bahwa enggak, lu tuh berlatih. Jadi yang sekarang ya lu latihan lagi, Van. Oh, siap. Gitu. Saya pernah mendengar kalimat, dan personally I also agree, setuju juga bahwa belajar, kita mendapatkan ilmu gitu ya, tapi sekedar ilmu nggak akan betul-betul mengubah hidup kita kalau kita nggak menerapkan. Ya, datanya bilang begini. Datanya bilang begini. Oke, karena datanya bilangnya kita begini. Enggak juga. Itu data driven. Itu data. Ya, ini kan permainan kata-kata ya. Ya. Tentunya yang percaya data driven bilang salah, itu definisi data driven bukan begitu. Tapi